Sehingga suatu waktu pernah Nabi SAW melaksanakan sholat subuh dalam keadaan lambat gerakannya. Bahkan ada bunyi-bunyi entah dari mana berasalnya. Setelah beliau melaksanakan sholat rampung, kemudian sahabat-sahabat yang bersahabat datang kepada Nabi Muhammad, mengelilingi Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, apakah engkau sakit?" Begitulah para sahabat Nabi sangat risau, galau pikirannya kalau sudah terkait dengan Nabi Muhammad, dan senang gembira kalau melihat wajah Nabi Muhammad bergembira. "Dan tidak, aku tidak sakit, tapi kami melihat gerakanmu sangat lambat ya Rasulullah, enggak seperti biasanya. Bahkan kami dengar ada suara bunyi-bunyi di dalam tubuhmu, aku tidak tahu dari mana asal bunyi-bunyi itu ya Rasulullah." Kemudian Nabi Muhammad berdiri, dibuka bajunya, ternyata Nabi Muhammad mengikat perutnya dengan 3 batu. Maka kemudian ditanya, "Gal, kenapa ya Rasulullah engkau ikat perutmu dengan 3 batu itu?" Apa jawab Muhammad? "Gal, iya, karena perutku ini sudah tidak kemasukan makanan sudah lebih dari 3 hari 3 malam." Menjerit sahabat Nabi. "Gal, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi summa nafsi." Tebusanmu wahai Nabi, itu adalah orang tuaku, bahkan diriku sendiri. Biarkan kami yang lapar, biarkan kami tidak makan, jangan engkau dan keluarga kamu yang tidak makan. Kenapa kau tidak beritahukan kepada kami kalau di rumahmu itu tidak ada makanan? Apa jawaban Nabi Muhammad? Tidak akan pernah aku lakukan yang semacam itu. Apa kata Allah kalau aku membebani umatku? Biarkan aku jadikan apa yang terjadi pada diriku adalah hadiah daripada Allah, dengan harapan tidak ada seorang pun daripada umatku yang tidak bisa makan 3 hari 3 malam. Nabi Muhammad sudah mau mengorbankan dirinya untuk beliau, cukup beliau saja yang tidak makan 3 hari 3 malam. Bahkan diriwayatkan bahwasanya beliau 2 bulan berturut-turut sebelum akhir meninggalnya, di akhir-akhir umurnya, 2 bulan berturut-turut itu tidak ada api yang menyala di rumahnya. Yang dimakan itu cuma kurma dan air. Kenapa Nabi Muhammad mau rela semacam itu? Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad rela seperti itu? Jawabannya adalah supaya umatnya yang miskin jangan kecewa. Kalian jangan kecewa. Miskin di dunia biasa, tapi jangan miskin di akhirat nanti. Nah, ayo sini anak. Sini sayang. Sini duduk. Aduh. Kenapa sih makannya cuma nasi putih doang? Walaupun kita nasi putih doang, kita syukuri, nikmatin apa yang Allah berikan. Ya, Nabi aja begitu. Nabi kadang makan sehari, kadang enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak doa makannya? Bisa. Allahumma barik lana Bima rozakana wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, saya makan ini untuk beribadah dengan Engkau ya Allah. Nah, terus sunnahnya begini nih, ada yang begini nih sunnahnya. Karena kenapa? Ganjel lambungnya ini nih, tuh, biar jangan kebanyakan makan. Kalau orang kebanyakan makan atau kekenyangan malas ibadah. Nabi pernah juga ngerjain gini. Nah, ini dengkulnya mesti beradu, ikutin sunnah Nabi. Dan ada juga kayak atahiyat akhir, begini duduknya. Nah, sekarang ikutin Nabi SAW duduknya seperti ini kalau mau makan. Niatin, ya Allah, saya makan ini untuk ibadah dengan Engkau ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku, Kak. Nggak boleh rebutan sayang, nggak boleh rebutan. Pakainya berdua ya. Pakainya berdua. Ntar kakak juga mesti hormatin adiknya. Kasih adiknya pinjam. Kalau mau sholat, kalau mau berjamaah, pakai gantian. Misalnya sholat Johor, Ahmad, Asar, Mustafa, gitu ya. Jangan berebutan. Udah, mau kemana sekarang? Ke masjid. Nah, masa ke masjid? Mana itu bajunya? Baju gamisnya? Yang satu, yang itu. Ya Allah. Ya udah, nanti insya Allah doain Abah, biar Abah banyak duit, Abah beliin lagi pakai gamisnya. Adiknya aja dulu gantian. Misalnya adiknya yang pakai baju gamis, kakaknya yang pakai topi tinggi ini, kopiah ya.
Saya redha ya Allah. Saya redha ya Allah dengan kemiskinan ini ya Allah. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya. Muhammad, Ahmad, dan Mustafa dan ini Abah pamit dulu ya. Doain Abah biar dapat rezeki yang banyak ya. Assalamualaikum. Silakan Pak, duduk dulu. Ya, makasih. Misi Pak, ada tamu. Silakan Pak, masuk. Ya, makasih. Permisi Pak. Ya Pak, silakan duduk Pak. Iya Pak. Ada yang saya bisa bantu Pak? Iya gini Pak. Iya. Kedatangan saya ini kali Bapak punya kerjaan gitu Pak. Buat saya ya kerjaan apa aja, insya Allah saya bisa Pak. Mohon maaf ya Pak sekali lagi ya Pak ya. Mungkin Bapak silakan mencari di tempat yang lain kerjanya Pak. Ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke baik Pak, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak, apa di sini memerlukan pekerjaan Pak? Kurang tahu ya Pak, coba nanti saya tanya sama bos dulu ya Pak. Iya Pak. Ya, Iya. bentar Pak. Ya. Ya, di depan ada yang cari kerjaan Pak. Katanya sih Habib Pak. Oh coba tolong tuh susu masuk aja sih Pak. Ya, baik Pak. Oh ya. Maaf Pak, saya Pak. Dari mana? Ini saya dari Cibeduk Pak. Oh, Caringin, silakan dulu. ya. Makasih Pak. Katanya lagi butuh ini ya, apa lagi butuh kerjaan ya? Kebetulan saya lagi butuh, kalau memang posisi kerjaannya sesuai dengan Habib ya, silahkan coba dicoba aja dulu ya. Cuman kalau untuk masalah salary kita belum bisa janji berapa-berapanya ya. Iya Pak. Nah, coba diminum dulu tuh. Ya, Coba, makasih Pak. Iya, iya. Taruh. Ya Pak. Tuh, tolong coba ini diarahkan ya, kerjaannya apa-apa yang sehari-hari harus kerjakan. Iya, baik Pak. Ikutin aja. Siap, siap. Coba tolong ikutin ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Bro, temenin Ani yuk. Kemana Bib? Ani mau beli gamis anak Ani cuma 1 biji, dia buat haji, bijinya juga 1. Karena rencananya mau ngomong sama Pak Haji, Ani mau pulang dulu. Kapan Bib? Ya pulangnya sih Ani belum tahu. Zaman besok dia anterin Ani ya. Siap, siap. Ya, makasih ya Rul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji lah. Ya. Pak Haji, Ya. maaf banget Pak Haji. Kenapa? Saya gini Pak Haji, mau kasbon dulu Pak Haji. Buat beli pakaian anak saya Pak Haji, gamisnya, Oh, sama ya? kopiahnya. Oh ya. Terus juga saya mau pulang dulu bangsa sehari 2 hari. Boleh Pak Haji ya? Kapan pulangnya? Pulangnya sih besok insya Allah Pak Haji, kalau Pak Haji izinin. Oh ya, kalau bisa sih jangan terlalu lama-lama ya. Kita boleh-boleh aja mau pulang dulu. Terus memang Habib perlu berapa kasbonnya?
200 Pak Ji kalau ada Pak Ji. 200 cukup itu. Insya Allah Pak Ji cukup. Ya udah kalau memang cukup boleh. Jadi nanti bilangnya ke Saru mau pulang dulu ya. Iya, iya. Pulang biar Saru juga jangan kalau ini repot nanti. Nih, Iya. udah cukup ya. Makasih Pak Ji. Mana-mana. Terus itu Pak tolong coba bikin kwitansi dulu buat terima ini ya kita tunggu ya. Ini saya mau nyari gamis buat anak-anak yang umur 6, 7 tahun atau 8 tahun gitu. Oh ada Pak, ada. Boleh dibuka dulu Pak? Iya. Oh ini? Ya. Itu model Oman. Model Oman ya? Iya model Oman. Kalau ini model Saudi. Oh, ada berapa macam memang? Ada 2. Ya. Ini berapa sih harganya? Satunya 80. Yang lebih murah ada? Itu yang murah. Kalau ngambil 2? Ini 2 jadi 160. 160 ya? Ya. 102. Saya bisa Pak, itu paling mentoknya 75. Jadi kalau B2 150. Mana? Bentar ya. Lihat dulu yang lain. Mana ada Pak? Ya Allah, duit 200.000, beli itu 150, ongkos 50, beli topi anak nggak bisa dong. Ya Allah, beli apa jangan ya? Apa beli gamis saja ya? Ya Allah. Purwa, Ya Sultan. kenapa orang tadi? Orang tadi yang ngarin gamis. Nah, cuman dia nawarannya 102. Nah, kasih 150. 110 ya, kita 2 aja Mas. Nggak mau, dia mau berapa? Mau 102 kan. Kasih deh, kasih. Sudah. Siap. Maaf ya Bebe, tadi karena apa namanya tadi orang itu kesian saya lihat kenapa ya dia kayak ngehulang begitu ya, mikir kayak kekurangan ini. Jadi, Ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habib. gimana Bebe terus ya? Mereka- Dari tadi gimana? Uswah mereka kan adalah baginda Rasulullah SAW. Pak. Dia dikasih sama Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi. mencontohkan kita dengan hidup yang sangat sederhana. Bahkan beliau punya doa agar beliau dijadikan oleh Allah orang yang miskin, mati sebagai orang yang miskin, dan di hari kiamat beliau ingin dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang miskin. Artinya ini uswah kita. Beliau sebetulnya bukanlah orang yang miskin. Artinya pilihan hidup beliau memilih hidup sebagai orang yang miskin untuk menjadi suri tauladan umat. Ya Pak, ini Pak tadi dikasih sama bos saya. 102 maksudnya. Iya. Alhamdulillah. Ya udah Pak. Saya bungkusin ya. Iya, dibungkus saja Pak. Yang baru aja ya. Iya boleh. Ya. Iya. Terima kasih ya Pak. Iya Pak. Alhamdulillah dapat juga dengan harga 100. Biarin deh, beli topi belakangan aja. Yang 100 buat ongkos sama buat makan di rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti antum ini adalah orang dari umat Nabi Muhammad yang Rasulullah ingin dikumpulkan bersamanya di hari kiamat. Beliau
semata-mata hakikatnya bukan orang yang miskin, tapi beliau memilih hidupnya sebagai orang yang miskin. Karena banyak sekali peluang-peluang beliau kalau ingin menjadi orang kaya, sangat banyak. Ada satu hadis yang beliau katakan di dalam sabdanya, inni utitu mafatih khazainil ardh. Allah kasih untukku kekayaan yang ada di bumi. Tapi untuk kehidupan umatnya, beliau sebagai suri tauladan kita, beliau hidup dalam kemiskinan. Yang penting kita sabar, karena sabar itu balasannya surga. Insyaallah. Ustaz, terima kasih banyak atas pencerahannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak lebih lagi memegang apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu saya permisi dulu, Ustaz. Baik, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasihan dia. Ini orang miskin ya, insyaallah. Insyaallah Dia beli gamis buat mungkin buat anaknya apa santri. Insyaallah Allah akan senangkan nanti. Berkah. Bel, Ya, Bib. hati Ani kenapa nggak enak? Kenapa, Bib? Ane takut terjadi apa-apa sama keluarga Ane. Udah, Bib, biarin aja, kita doain, Bib, sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Habib di rumah nggak terjadi apa-apa gitu, Bib. Astagfirullahaladzim. Mana aja ini nggak diangkat-angkat. Oh, gimana lagi nyari nomor HP-nya ya? Aduh. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam. Gimana nih, Teh? Belum ketemu nih, Teh. Aduh. Ini saya udah dapet, tapi susah hubunginnya. Coba Teh ditelepon lagi, Teh. Gimana, Teh? Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Esan Motor ya? Iya, Pak. Iya, baik. Iya. Iya, asal motor benar, Pak. Saya mau kabarin keluarganya rumahnya kebakaran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi maaf ya, maksudnya kabarin aja gitu ya. Iya, Pak. Ya, sekarang, Pak. Baik. Sekarang saya sampaikan segera, Pak. Nah ya, udah ya. Ya, segera saya sampaikan. Siap. Pak. Ya, saya dapat telepon, Pak. Rumah Bapak kebakar, Pak. Istri, anak Bapak, semua terbakar hangus, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ahmad dan Mustafa dan Umi, Abah pamit dulu ya. Doain Abah biar dapat rezeki yang banyak ya.
di saat ketika dicabut nyawa beliau, di saat itulah kemudian beliau mengatakan, ya Jibril, min sakaratil maut. Aduh, wahai Israel, alangkah sakitnya sakaratul maut ini. Di saat itu dia menahan sakit, tapi masih teringat kita. Bukan saudaranya, bukan sahabatnya, bukan keluarganya, tapi diingat umatnya, meliputi semuanya. Sehingga apa? Gelia Israel, apakah nanti umatku juga merasakan seperti rasa sakit yang aku rasakan ini? Maka dijawab oleh Israel, gelia Rasulullah, yang engkau rasakan ini sudah diringankan sampai 1000 kali lipatnya. Berarti mereka merasakan sakit lebih dari aku. Gelia, diangkat tangannya Nabi Muhammad. Apa doanya Nabi Muhammad? Ada 2 riwayat. Satu riwayat mengatakan, ya Allah, kalau begitu jadikan separuh daripada rasa sakit akan dialami oleh makhluk dan aku yang merasakan. Riwayat yang lain, Nabi SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan semua rasa sakit yang akan dirasakan oleh umat ketika sekarang umat, dan aku yang merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah saya simak film ini adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa di dalam ranah dakwah Islamiyah, di mana sekarang banyak masyarakat Muslim, mereka itu tertuju kefokusannya kepada media, dan terutama media televisi, dan juga media internet seperti YouTube, medsos dan sebagainya. Dan rupanya Habib Lutfi, Habib Anis dan juga kawan-kawan semuanya yang ikut berjuang dalam pembuatan film-film yang mengandung nasihat ini sangat luar biasa perjuangan mereka, dan saya yakin insya Allah perjuangan ini akan membuahkan hasil. Film ini sangat menarik ya, karena bisa diambil sebuah khulasoh atau ringkasan yang baik, seperti yang diceritakan dalam film ini, di mana walaupun kita miskin tapi kita nggak minta-minta. Kenapa demikian? Karena sangat sesuai dengan apa yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, kalau Nabi kita Muhammad SAW tidak bersumpah pun, maka pasti ucapannya itu benar, karena sudah sifatkan dalam Al-Quran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah berucap, tidak pernah berkata dengan dasar hawa nafsunya, tapi semua ucapan Nabi SAW itu bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi diawali dan sumpahnya, di mana Nabi SAW bersumpah dalam hadisnya, inni la uqsimu ala salazin. Aku bersumpah terhadap 3 hal. Yang pertama, maduli ma'abtun di majlamatin fasobara alaiha illa wazadahu Allahu izzan wa rifatan. Tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh seseorang lalu dia itu sabar, tidak membalasnya, maka pasti Allah akan menambahnya kemuliaan dan derajatnya di sisinya. Dan yang kedua, ma fataha abdun baba mas'alatin illa wa fatahu Allahu alaihi sab'ina baban abwabil faqr. Yang artinya tidak ada seorang pun yang membuka pintu minta-minta kepada orang lain kecuali Allah akan membukakan pintu kesempatan untuk menjadi orang fakir sebanyak 70 pintu. Nah, sehingga orang yang suka minta-minta tidak akan menjadi orang kaya. Tapi orang miskin banyak yang menjadi orang kaya. Bahkan kebanyakan para orang kaya itu asalnya daripada miskin. Tapi orang yang minta-minta, dia tidak akan menjadi orang kaya. Merendahkan diri di depan manusia, jangankan merendahkan diri kepada seorang kaya yang fasik atau menjilat orang dan sebagainya. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man akrama ghaniyan sholihan faqad dhahaba thulutsa dini. Barang siapa yang menghormati orang kaya yang soleh, bukan kaya yang nggak soleh, kaya yang soleh, itu berarti 2/3 agamanya akan hilang darinya. Apalagi sampai orang kaya yang tidak soleh. Nah, kemudian Nabi SAW juga bersabda, memang orang minta-minta itu dalam suatu waktu itu atau dalam keadaan tertentu itu diperbolehkan. Tapi Nabi SAW sendiri bersabda, afhasul halal as-su'al. Paling rendahnya sesuatu yang dihalalkan, diperbolehkan Allah Ta'ala itu adalah minta-minta. Bahkan berapa banyak sahabat Nabi yang datang kepada Nabi SAW untuk berbaiat,
Maka kemudian oleh Nabi SAW dibaiat mereka untuk apa? La tas'al, jangan pernah meminta. Nah, oleh karena itu maka dengan film yang pendek ini sangat syarat dengan makna dan hikmah yang luar biasa, mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menjadi gona'ah, untuk menjadi seseorang yang tidak minta-minta, untuk menjadi seorang yang tidak merendahkan diri di depan manusia. Merendahkan diri pada Allah wajib, tapi merendahkan diri pada manusia itu adalah sesuatu yang sangat aib. Oleh karena itu maka hendaknya kita pelajari dan kita simpulkan film ini bahwasanya ayo apapun kita, maka hendaknya kita sesuai dengan harapan dan himbauan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadi orang kaya yang bersyukur. Kalau kita menjadi orang fakir yang sabar. Maka dengan begitu kita akan bisa meniru dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menjadi orang kaya dan bersyukur, kemudian menafkahkan harta kita di jalan Allah Ta'ala, berarti kita meniru Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga orang kaya, tapi bersyukur. Dan kalau seumpama kita ternyata orang yang fakir dan sabar, berarti kita meniru Nabi Muhammad SAW. Karena keadaan Nabi SAW kebanyakan di masa hidup kita adalah menjadi orang fakir. Semoga hikmah daripada film ini benar-benar bisa kita laksanakan, kita terapkan di kehidupan nyata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.